Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang membahas tentang hadis atau as-sunnah. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mia Tikno Maulida. Yang kedua ada Zaina Alwidat Mu'arif. Yang ketiga ada Daniel Ikram. Yang keempat ada Muhammad Wijdanul Akmal. Yang kelima Jihan Nabila. Yang keenam Zevanya Anabela. Ketujuh, Wimatri Handayani. Ke-8, Muzaki Ubaidillah. Ke-9, Laila Himatul Fajriyah. Ke-10, Fridina Tiara Kanza. Ke-11, Jessica Novitasari. Dan yang ke-12 ada Renasya Alia Putri Marcella. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hadis. Makna hadis secara bahasa adalah al-jadid berarti yang baru, al-qorib berarti yang dekat, dan juga al-khobar yang berarti berita. Makna terakhir inilah yang populer dalam ilmu hadis. Secara terminologi, ulama hadis mendefinisikannya sebagai berikut. Segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk dalam hal ihwal di sini adalah segala pemberitaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti karakteristik, sejarah kelahiran, dan juga kebiasaannya. Sedangkan ulama usul fikih mendefinisikan hadis sebagai berikut: segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan, dan takrirnya yang dapat menjadi dalil untuk menetapkan hukum. Kedua definisi berikut meletakkan ucapan atau perbuatan Nabi sebagai bentuk hadis. Namun, ulama usul mensyaratkan hadis harus terkait dengan dalil dalam penetapan hukum, sedangkan ulama hadis tidak berpendapat demikian. Maka itu dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan berita atau informasi atau cerita, sedangkan hadis Nabi adalah berita atau informasi atau cerita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi hadis tersebut menceritakan tentang ucapan atau perbuatan atau hal ihwal yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita tentang perilaku sahabat yang dilakukan di depan Nabi atau dengan sepengetahuannya dan beliau tidak melarang atau menyuruhnya juga termasuk dalam hadis Nabi yang dinamakan sebagai takrir Nabi. Kedudukan hadis. Kedudukan hadis itu sangat penting, yaitu sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab petunjuk utama bagi umat manusia. Namun, ajaran-ajaran di dalamnya itu masih banyak yang bersifat global, sehingga dibutuhkan penjelasan atau tafsir. Maka diutuslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan dan penjelasan dari Nabi inilah yang dinamakan sunnah yang termuat dalam teks yang dinamakan hadis. Dengan demikian, antara hadis dengan Al-Quran memiliki kaitan erat, yang mengamalkannya tidak bisa terpisahkan atau berjalan dengan sendiri-sendiri. Di antara ayat-ayat yang menjadi bukti bahwa hadis merupakan sumber hukum dalam Islam ialah dalam firman Allah dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 80 dan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Macam-macam hadis ditinjau dari definisi. Yang pertama ada hadis qauliyah, yakni hadis yang disandarkan dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Ada pula contoh dari hadis qauliyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati wa kana lahu bikulli khatwatin ajru syahidin. Yang artinya dari sahabat Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang yang alim, maka dia benar-benar telah mengunjungiku, dan barang siapa telah mengunjungiku, maka wajib baginya syafaatku, dan baginya setiap langkah adalah pahala orang yang mati syahid. Yang kedua ada hadis fi'liyah, yakni hadis yang disandarkan dari perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Ada pula contoh dari hadis fi'liyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membuat heran atau selalu melakukan dengan mendahulukan sisi kanan di dalam memakai sendalnya, menyisir rambutnya, cara bersucinya, dan di dalam setiap keadaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya
Yang terakhir yakni ada hadis takririyah, yakni hadis yang disandarkan dari ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ada pula contoh dari hadis takririyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala kharaja rajulani fi safarin fahadarathuma as-salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama su'idan tayyiban fasallaya thumma wajadal ma'a ba'du fil waqti fa'ada ahaduhuma as-salata biwudu'in wa lam yu'id al-akharu thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika faqala lilladzi lam yu'id asabta as-sunnata wa ajzatka sholatuka wa qala lilladzi tawadda'a wa a'ada lakal ajru marrataini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, pernah ada dua orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu sholat telah tiba. Sedang mereka tidak membawa air. Lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Kemudian keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholatnya dengan air wudhu dan yang satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Dan kemudian beliau juga berkata kepada yang berwudhu dan mengulangi sholatnya, bagimu pahala 2 kali. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian, para fuqaha memberikan definisi sunnah sebagai sesuatu yang dituntut oleh pembuat syara untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti. Dengan kata lain, sunnah itu merupakan suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah itu merupakan dasar hukum yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga bisa menjadi hujah karena hukum dan menjadi tempat mengistinbatkan hukum syara karena didasarkan pada beberapa dalil. Di antaranya, yang pertama yaitu Allah memerintahkan umatnya untuk taat kepada Rasulullah sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan Al-Quran, seperti dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Kemudian juga ada dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44, yang artinya, dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Kemudian yang ketiga, sunnah itu ada kalanya menerangkan ayat Al-Quran yang masih mujmal dan ada kalanya menambahkan hukum yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran. Sehingga sudah barang tentu sunnah yang menjelaskan Al-Quran akan menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu wurud Al-Quran qot'i itu seluruhnya, sementara sunnah itu banyak yang wurudnya itu doni. Kemudian yang terakhir yaitu urutan dasar hukum yang digunakan oleh para sahabat yang menempatkan sunnah pada tempat yang kedua. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada 3 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Maka dalam hal ini, keduanya bersama-sama menjadi sumber hukum. Misalnya, Allah di dalam Al-Quran memerintahkan agar ditegakkan sholat, bayar zakat, puasa, dan haji. Maka, Rasul SAW dalam hadisnya memperkuat kewajiban tersebut dengan mengatakan bahwa Islam ditegakkan atas 5 dasar, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian yang kedua yaitu memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan takkid atau persyaratan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Misalnya yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakah.
yang mana dalam Al-Quran terdapat perintah mengerjakan sholat serta membayar zakat. Namun, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara-cara melaksanakan sholat dan tidak diatur detail nisab-nisab zakat. Maka, oleh karena itu, di sini hadis berfungsi untuk menjelaskan apa yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Di dalam hal ini, hukum-hukum atau aturan-aturan itu hanya berasaskan al-hadis semata-mata. Misalnya yaitu larangan berpoligami bagi seseorang terhadap seorang wanita dengan bibinya. Seperti disabdakan, tidak boleh seseorang mengumpulkan atau memadu seorang wanita dengan saudari bapaknya dan seorang wanita dengan saudari ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedudukan hadis dalam menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam. Hukum yang merupakan produk hadis atau sunnah itu banyak sekali yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur dari hadis. Unsur-unsur dari hadis itu ada 5. Yang pertama adalah rawi. Jadi rawi itu merupakan informan atau seseorang yang menyampaikan riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri atas sahabat, tabi'in, tabi'at, dan seterusnya. Nah, untuk menjadi seorang rawi ini dibutuhkan dan harus memiliki beberapa sifat, diantaranya tidak banyak salah, teliti, bukan pembohong, bukan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu jadi orang yang menyimpang dari fikih agama Islam. Lalu ada bukan orang yang ragu-ragu, tidak fasik, kuat hafalannya, tidak sering bertentangan dengan para rawi yang kuat, dan minimal dikenal oleh 2 orang ahli hadis pada masanya. Ada beberapa contoh dari rawi atau periwayat hadis dari beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu periwayat hadis dari tingkatan sahabat. Di sini dicontohkan seperti Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu periwayat hadis dari tingkatan tabi'in. Siapa contohnya? Yaitu Umayyah bin Abdullah bin Khalid, Sa'id bin Musayyab, dan lain-lain. Lalu, periwayat hadis dari tingkatan mudawin. Mudawin itu adalah pembuku atau pencatat. Jadi, orang alim yang mencatat hadis dari Rasulullah. Siapa mereka? Yaitu seperti imam-imam. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan lain-lain. Unsur hadis yang kedua adalah sanad. Sanad menurut bahasa yaitu sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Lalu, pengertian sanad menurut ilmu hadis ada 2, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah As-Sayuti dalam bukunya, yaitu Tadrib Ar-Rawi pada halaman ke-41 menjelaskan bahwa pengertian sanad merupakan berita tentang jalan matan. Yang kedua yaitu Mahmud At-Tahan. Ia menjelaskan bahwa sanad merupakan mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian sanad yaitu silsilah atau kumpulan rawi dari sahabat hingga orang terakhir yang meriwayatkannya. Nah, sanad inilah yang nantinya akan menentukan kualitas dari hadis, apakah hadis itu termasuk ke sahih, hasan, ataupun dhaif. Berikut adalah contoh sanad. Jadi ini artinya Abdullah bin Yusuf telah menceritakan hadis kepadaku, yaitu Imam Bukhari. Ia berkata, Malik bin Anas mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW melewati seorang lelaki dari Ansor yang sedang memberikan nasihat pada saudaranya tentang rasa mari. Dari contoh di atas yang disebut sanad merupakan Abdullah bin Yusuf, Malik bin Anas, Ibnu Syihab, Salim bin Abdullah, dan bapaknya Salim, yaitu Abdullah bin Umar. Nah, berikut merupakan contoh dari skema sanad. Jadi yang pertama ini hadis dari Nabi, kemudian diturunkan kepada Ali bin Rabi'ah, lalu Ali bin Rabi'ah menurunkan lagi kepada Sa'id bin Ubaid,
lalu dilanjut kepada Abdullah bin Nasir, lalu ke Muhammad bin Abdullah, dan yang terakhir menjadi hadis Muslim. Begitu juga seterusnya, hingga ada dari Muslim dan Bukhari. Unsur yang ketiga merupakan matan. Menurut bahasa, matan merupakan tanah yang tinggi dan keras. Dan menurut istilah dibagi menjadi dua, yaitu Muhammad At-Tahan menyebutkan bahwa matan merupakan suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Yang kedua merupakan At-Tibi. At-Tibi menyebutkan bahwa pengertian matan merupakan lafaz hadis yang dengan lafaz itu terbentuk makna. Jadi dapat kita simpulkan bahwa matan merupakan isi pokok dari sebuah hadis, baik berupa perkataan Nabi atau perkataan seorang sahabat tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut ini merupakan contoh matan dalam hadis yang dituliskan dalam kitab hadis sahih. Lalu yang berikutnya merupakan unsur hadis, yaitu mukarij. Jadi mukarij ini menurut bahasa artinya menampakkan dan mengeluarkan atau menarik. Nah, menurut istilah yaitu orang yang mengeluarkan, menyampaikan, atau menuliskan ke dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang gurunya. Nah, jadi gampangnya muharis itu ialah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam sebuah catatan ataupun karya pribadinya. Berikut merupakan contoh dari unsur hadis, yaitu muharij. Jadi di sini kita menggunakan hadis berikut ya, yaitu Imam Al-Bukhari berkata, Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya telah bercerita kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad SAW, dari Husain Al-Mu'allim, ia berkata, Qatadah telah bercerita kepada kami dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga ia mencintai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, melalui contoh hadis tersebut, yang disebut sebagai muharris adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu muttafaq alaih. Nah, yang terakhir dari unsur-unsur hadis yaitu ada siyagul ada. Jadi siyagul ada ini merupakan redaksi yang dipakai oleh seorang rawi dalam meriwayatkan sebuah hadis. Nah, contohnya apa nih? Contohnya yaitu adalah lafaz-lafaz seperti hadasana, terus yang ada curakannya gitu, terus kola dan lain-lain. Redaksi ini yang nantinya akan memengaruhi kualitas sebuah sanad, khususnya dalam hal apakah sanad tersebut bersambung sampai kepada Nabi atau terputus. Macam-macam hadis menurut kitab Bulugh Al-Maram. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi kepada banyak orang hingga hadis tersebut tercatat. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafziyah dan mutawatir ma'nawiyah. Mutawatir lafziyah adalah hadis yang redaksinya dan kandungannya sama, tidak ditemukan perbedaannya. Contohnya, hadis yang menyebutkan bahwa, maka barang siapa yang membuat kebohongan terhadap saya dengan sengaja, hendaknya mengambil tempat duduk dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tidak berubah bahkan setelah diriwayatkan kepada 200 orang. Yang kedua yaitu mutawatir ma'nawiyah. Hadis ini redaksinya berbeda-beda tetapi maknanya tetap sama. Yang kedua yaitu hadis masyhur atau hadis mustafid. Adalah hadis yang diriwayatkan 3 orang lebih kepada 3 orang lebih lainnya dan seterusnya begitu hingga tercatat. Hadis ini memiliki ketentuan harus memiliki sanad sekurang-kurangnya 3 orang. Contohnya yaitu hadis yang menyebutkan bahwa amal-amal itu tergantung pada niat dan setiap amal hanya akan memperoleh apa yang diniatkannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pada zaman sahabat Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Bakar, kemudian diriwayatkan oleh banyak rawi hingga mencapai level mutawatir. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis nomor 3, yakni hadis aziz. Diriwayatkan oleh 2 orang kepada 2 orang dan seterusnya demikian hingga tercatat dengan 2 sanad.
Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, ada hadis gharib, diriwayatkan oleh satu orang kepada orang lainnya, dan seterusnya hingga tercatat dengan satu sanad. Yakni terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ialah sunnah atau hadis sahih, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang adil, yakni baik, kuat hafalannya, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasul, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat. Kemudian yang nomor 2 yakni sunnah atau hadis hasan, yaitu sama dengan sahih, namun yang berbeda ialah kekuatan hafalan atau ketelitian rawinya kurang baik. Kemudian berlanjut ke nomor 3 yakni sunnah atau hadis dhaif, yaitu sunnah atau hadis lemah karena rawinya tidak adil, terputus sanadnya, cacat, bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat, atau ada catatan lain. Lebih dari 20 macam hadis dikategorikan dhaif. Kemudian yang terakhir ialah sunnah atau hadis maudhu, yaitu hadis yang dibuat oleh seseorang atau bisa disebut dengan karangannya sendiri, kemudian dikatakan sebagai perkataan atau perbuatan Rasulullah SAW. 3 mazhab penggunaan hadis dhaif. Penggunaan hadis dhaif ini ada hukumnya, dan beberapa ahli hukum Islam dalam menyikapi hadis dhaif sebagai landasan dalam beramal banyak yang berbeda pendapat. Mereka setidaknya dapat dikelompokkan dalam 3 mazhab. Yang pertama, yaitu tidak boleh mempergunakan sama sekali baik dalam hukum maupun dalam masalah fadail al-a'mal atau amal ibadah yang utama. Mazhab ini dianut oleh Yahya bin Ma'in, Abu Bakar bin al-Arabi, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Hazm. Lalu yang kedua, boleh mempergunakan hadis dhaif dalam beramal. Dan ini merupakan pendapat dari Imam Ahmad dan Abu Daud. Lalu yang ketiga, boleh mempergunakan hadis dhaif dalam persoalan fada'il al-amal dan al-mawa'is atau nasihat-nasihat. Tetapi terdapat syarat-syarat berikut ini. Seperti 1, hadis tersebut tidak terlalu lemah. Yang kedua, ditopang oleh nas yang lebih kuat. Yang ketiga, di saat mempergunakan hadis tersebut tidak diyakini sebagai hadis yang subut, namun diyakini sebagai langkah kehati-hatian dan tidak dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang tidak pernah beliau ucapkan. Perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari berpendapat bahwa untuk tidak menggunakan hadis dhaif dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang fadlail al-a'mal. Imam Bukhari sendiri sependapat dengan Imam Muslim, memandang bahwa dengan menghubungkan suatu perkataan atau perbuatan kepada Nabi SAW, padahal Nabi tidak mengatakan atau melaksanakannya. Hal ini bisa memicu ancaman masuk neraka karena berdusta kepada Nabi, sebagaimana sabdanya, barang siapa menceritakan sesuatu hal daripadaku, padahal ia tahu bahwa itu bukan hadisku, maka orang itu termasuk golongan pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan Imam Nawawi berpendapat bahwa membolehkan menggunakan hadis dhaif dalam fadlail al-a'mal yang mencakup targhib dan tarhib selama hadis itu bukan hadis madlub, yaitu hadis palsu. Catatan khusus Imam Nawawi yakni tentang penggunaan hadis dhaif yang hanya boleh untuk menerangkan keutamaan amal yang hukumnya telah ditetapkan oleh hadis lain yang sahih atau setidaknya hadis hasan. Pendapat Ibnu Hajar sama dengan pendapat Imam Nawawi, namun beliau menetapkan beberapa persyaratan. Ada 3 persyaratan, yaitu yang pertama, kedhaifan hadis tersebut tidak terlalu jelek, seperti rawinya bukan orang yang suka dusta, dituduh dusta, atau sering keliru dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, keutamaan perbuatan yang dijelaskan oleh hadis dhaif itu sudah tercakup pula oleh keterangan atau dalil lain, baik Al-Quran maupun hadis, yang bersifat umum, sehingga perbuatan itu tidak termasuk perbuatan yang sama sekali tidak memiliki dasar. Yang terakhir, tatkala menggunakan hadis dhaif itu tidak boleh meyakinkan bahwa perbuatan itu pernah dilaksanakan atau dikatakan oleh Rasulullah, supaya terhindar dari menisbatkan atau menghubungkan sesuatu perbuatan atau perkataan kepada Rasulullah yang tidak pernah dilakukannya.
Hadis do'if menurut pendapat Imam Nawawi mempunyai banyak jalan sanad dapat naik tingkatan menjadi hasan dan dapat diterima untuk diamalkan. Imam Suyuti memberi contoh suatu hadis do'if yang menjadi hasan, yaitu hadis yang diterima Asim. Ia mengatakan, Asim membawa kedoifan sebab hafalannya lemah, tapi hadis yang diterimanya daripadanya itu telah dianggap hasan oleh Imam Tirmidzi karena ditemukan adanya periwayatan dari jalur lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Al-Hakam bin Abdul Malik Al-Qatadah dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Aisyah, yang Nabi bersabda, yang artinya Allah melaknat kalajengking. Janganlah engkau membiarkannya baik dalam keadaan sholat atau yang lain, maka bunuhlah ia di tanah halal atau di tanah haram. Hadis ini atau hadis di atas do'if karena Al-Hakam bin Abdul Malik seorang do'if. Tetapi dalam sanad lain, riwayat Ibnu Huzaimah, terdapat sanad lain yang berbeda perawi di kalangan tabi'in atau mutabi. Melalui Syu'bah dari Qatadah, maka ia naik derajat menjadi hasan lil ghairih. Hadis do'if dapat naik derajatnya menjadi hadis hasan lil ghairih bila satu riwayat dengan yang lainnya sama-sama saling menguatkan. Akan tetapi ketentuan ini tidak bersifat mutlak karena ketentuan ini bagi para perawi yang lemah hafalannya. Akan tetapi kemudian ada hadis do'if lain yang diriwayatkan oleh perawi yang sederajat pula. Maka hadis tersebut bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan. Macam-macam hadis do'if. 1. Ada hadis mungkar, di mana hadis yang matanya tidak ditemukan lagi pada periwayatan lain. Matan itu hanya ditemukan dari perawi bersangkutan satu-satunya. Padahal rawi itu tidak termasuk rawi yang zabit atau kuat hafalannya. Pendapat tentang dua perawi dari hadis ini adalah terdapat perawi yang jelas-jelas fasik atau sangat lemah hafalannya, suka salah dalam meriwayatkan, dan tidak ada jalur sanad atau munfarid lainnya yang meriwayatkan matan hadis tersebut. Hadis yang para perawinya do'if dan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang peran perawinya terpercaya. Hadis yang kedua ada hadis mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh berdusta, berbuat maksiat, lalai dalam periwayatan atau pelupa. Hadis malruk merupakan hadis do'if yang paling buruk setelah hadis maddu. Hal ini karena adanya cacat pada perawi dan cacatnya itu pada akhlaknya. Yang ketiga ada hadis mudraj. Hadis yang syarat atau matanya bercampur dengan yang bukan hadis, tapi disangka hadis. Hadis yang di dalamnya terdapat bagian tambahan yang merupakan ucapan salah satu perawinya, namun dianggap sebagai bagian dari hadis. Yang keempat, hadis mu'allal. Hadis yang mempunyai cacat yang baru diketahui apabila diteliti dengan baik, yaitu rawinya sering terjadi salah sangka. Kecacatan tersebut menyebabkan rusaknya kesahihan suatu hadis, padahal secara zahir hadis tersebut terbebas dari cacat. Memasuki hadis yang kelima ialah hadis maklub, yaitu hadis yang di dalamnya terjadi pemutarbalikan oleh rawinya sehingga terjadi kekeliruan di dalamnya, seperti mengenai susunan kata, kalimat, dan sanadnya. Hadis maklub dibagi menjadi dua, yaitu maklub sanad dan maklub matan. Maklub sanad, yang dimaksud maklub sanad adalah hadis yang di dalamnya terdapat pembolak-balikan dan pertukaran sanad. Adapun bentuknya bisa seperti yang pertama, membalik dan menukar nama rawi dan nasabnya. Misalnya, nama asli seorang rawi adalah Ka'ab bin Murrah, tapi dibalik menjadi Murrah bin Ka'ab. Muslim bin Wahid dibalik menjadi Wahid bin Muslim, dan lain-lain. Bentuk yang kedua ialah membalik dan menukar urutan rawi di dalam sanad. Misalnya, Fulan C dari Fulan B dari Fulan A, namun dibalik menjadi Fulan B dari Fulan C dari Fulan A.
Bentuk yang ketiga ialah membalik dan menukar nama seorang rawi dengan rawi yang lain dari matan yang berbeda. Contoh maklub yang kedua yaitu maklub matan. Maklub matan berarti terjadi adanya pembalikan dan penukaran matan. Hal ini bisa berupa pertama, membalik dan menukar beberapa bagian matan dalam suatu hadis. Yang kedua, membalik dan menukar matan dengan sanad dari matan lain. Hadis mudharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi melalui beberapa jalan yang berbeda dengan berubah-ubah rawi atau matanya, sehingga susah ditentukan mana yang benarnya. Ialah hadis yang periwayatannya lebih dari satu, namun bertentangan satu dengan yang lainnya, dan semua periwayatannya tersebut sama-sama kuatnya, atau tidak ada yang lebih kuat. Hadis yang ketujuh ialah hadis mudallas, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat kecurangan karena ada rawi yang enggan disebutkan namanya dan kemudian diganti dengan nama lain, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat aib yang berusaha disembunyikan oleh perawinya. Ini mencakup yang pertama, tadlis al-isnad, yaitu jika ada perawi yang pernah bertemu namun sebetulnya tidak mendengar darinya, atau ada perawi yang sezaman namun sebetulnya tidak pernah bertemu apalagi mendengar darinya. Tadlis al-taswiyah, yaitu jika ada perawi yang meriwayatkan dari perawi dhaif yang posisinya dalam sanad ada di antara dua perawi thiqah, yang mana dua perawi thiqah tersebut memang pernah bertemu. Yang ketiga, tadlis al-qata', yaitu jika ada perawi yang mengatakan haddatsana atau sami'tu lalu kemudian diam, baru kemudian menyebutkan nama perawi fulan bin fulan, seolah-olah ia mendengar darinya. Yang keempat, tadlis al-attaf, yaitu jika ada perawi yang mengatakan bahwa dia mendengar dari dua orang perawi, padahal dia hanya mendengar dari salah satunya saja. Dan yang terakhir yaitu tadlis al-syuyukh, yakni jika di dalam sanad ada nama perawi yang dinamai dengan sebutan lain yang tidak dikenal, misalnya dengan menisbatkan bukan kepada bapaknya dan sebagainya, untuk menyamarkan, yakni agar tidak mudah dikenali. Dan hadis yang kedelapan ialah hadis sakim, yaitu hadis yang arti dan tujuannya berlainan dengan firman Allah. Hadis majhul berasal dari kata al-majhula, berarti orang yang tidak diketahui jati dirinya. Mencakup dua hal, yaitu yang pertama, majhul al-ain, seorang perawi yang disebut namanya dan tidak ada yang meriwayatkan dirinya kecuali seorang perawi saja. Orang ini tidak diterima riwayatnya kecuali ada ulama yang mengatakan bahwa ia adalah perawi yang dapat dipercaya. Yang kedua ada majhul al-hal atau al-mastur, berarti yang tertutupi. Seorang perawi yang mana ada dua orang atau lebih meriwayatkan hadis darinya dan tidak ada ulama yang mengatakan bahwa ia adalah perawi yang dapat dipercaya. Riwayat orang seperti ini menurut pendapat yang paling benar adalah ditolak. Kemudian ada hadis muhmal. Menurut bahasa artinya yang dibiarkan atau ditinggalkan. Sedangkan menurut istilah hadis, maka berarti hadis yang diriwayatkan dari salah seorang yang serupa namanya atau kuniyahnya atau lakopnya. Hadis ini dianggap lemah jika menerimanya dari orang-orang yang tidak sikoh. Dan yang terakhir ada hadis ma'udhu, hadis yang diciptakan oleh seorang pendusta, yang pada dasarnya tentu saja bukanlah sebuah hadis. Di antara sebab-sebab dibuatnya hadis palsu adalah yang pertama untuk targhib atau memotivasi orang melakukan suatu amal kebaikan, atau tarhib, yaitu menakut-nakuti orang dari melakukan suatu amal buruk. Yang kedua untuk menyenangkan atau mendukung pemimpin atau penguasa. Yang ketiga untuk mencari uang. Yang keempat karena fanatisme atau ta'ashub. Yang kelima, untuk mendukung suatu mazhab atau pendapat tertentu. Yang keenam, untuk mencela kelompok tertentu. Yang ketujuh, untuk merusak agama Islam. Biasanya dilakukan oleh orang-orang zindik.
Dan yang terakhir, agar dikenal orang.